Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini sepertinya pertama kali ya kita bertemu di konseling individu. Iya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dari saya. Nama saya Anis Yusri Arifah. Bisa dipanggil Anis, bisa dipanggil Mbak Anis, senyamannya kamu aja. Mungkin selanjutnya bisa kamu memperkenalkan diri dari nama lengkap pastinya ya, nama panggilan, baru asal sekolah sama asal tempat tinggal. Iya. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Rehan Zul Prasetya. Saya sekolah di MTS Negara Kutai Timur dan saya tinggal di Rantau Pulau. Tinggal di Rantau Pulau. Iya. Rantau Pulau ini itu apa, kecamatan atau desa atau bagaimana? Kecamatan. Oh, kecamatan. Kecamatan di Kalimantan berarti ya? Iya. Oke. Kalau dari Rehan sendiri kegiatannya akhir-akhir ini ngapain nih? Karena saya sedang libur, jadi saya banyak istirahat. Gitu. Oh, berarti kegiatan sehari-hari sekarang di rumah aja berarti ya? Iya. Oke. Em, mm, anu, Tata. Sebelumnya Rehan ini udah pernah melakukan sesi konseling individu atau belum? Belum. Belum ya. Berarti di sini saya jelaskan terlebih dahulu konseling ini nih ngapain sih gitu ya. Iya. Di sini saya sebagai konselornya. Nah, Rehan di sini sebagai konseling. Di sini saya akan membimbing Rehan untuk membantu mengubah mungkin ada perilaku yang menurut Rehan ada yang bermasalah, jadi akan kita ubah perilaku tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Di konseling ini saya memegang asas kerahasiaan, di mana nanti cerita yang kamu sampaikan kepada saya akan saya jamin rahasianya cukup saya keep di sesi konseling saat ini juga. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi saya harap nanti kamu dapat bercerita secara terbuka supaya nanti kita bisa enak nanti selama berjalannya sesi konseling pada saat ini. Selanjutnya ada batasan waktu. Biasanya dalam satu sesi konseling kita menyepakati sekitar 15-20 menit. Apakah Rehan bersedia? Sedia. Oke, karena sudah bersedia, saya juga izin untuk mencatat sedikit ya, supaya saya tidak lupa, soalnya saya mudah lupa sepertinya. Boleh berarti ya? Boleh. Oke, bisa kita mulai ya sesi konseling kita pada hari ini. Mungkin Rehan bisa mulai bercerita kayak akhir-akhir ini sedang merasa kayak perasaan yang kurang enak gitu menurut Rehan. Bisa diceritakan? Jadi belakangan ini saya memiliki masalah di sekolah saat saya belajar di kelas. Jadi saat saya di kelas, saya sering tidur jika ada guru yang sedang menjelaskan. Oke, sering tidur di kelas berarti ya. Itu maksudnya rentang waktu tidurnya tuh apakah setiap waktu pelajaran atau hanya saat pelajaran tertentu? Setiap waktu pelajaran. Setiap berarti ya? Iya. Setiap, oke. Baru saya mau tanya kondisi di kelas saat kejadian, maksudnya saat Rehan tertidur di kelas ini, suasana di kelas tuh seperti apa? Suasana di kelas tuh semuanya teman-teman saya itu tidur juga. Oh, berarti nggak cuma kamu aja ya, tapi hampir semua atau emang semuanya tidur juga? Semuanya. Semuanya juga tidur ya. Menurut Rehan bisa diceritakan lebih lanjut kenapa nih kok sampai di kelas kok sampai tidur padahal kan waktunya jam pelajaran sepertinya? Karena saya ini kalau sekolah berada di pesantren,
di pesantren. Oke. Jadi saya kalau tidur tuh kurang, kadang tidur jam 11 ke atas, bangunnya jam 3 gitu. Kalau misalnya tidur jam 3 itu berarti sudah dari jam 3 sampai pagi sudah bangun terus berarti ya? Iya, Oke. Untuk sebelumnya masuk kelas itu jam berapa? jam 7. Jam 7 tuh harus sudah di kelas. Iya. Em, Berarti karena juga Rehan waktu tidurnya kurang ya sepertinya, ditambah lagi juga suasana kelas yang seperti mendukung untuk Rehan tidur di kelas. Sebenarnya menurut Rehan kenapa sih kok sampai membuat Rehan itu jadi tidur di kelas? Apakah karena menurut Rehan sendiri, kenapa kok bisa sampai tidur di kelas itu kenapa? Apa karena pelajarannya kurang menarik atau ada alasan-alasan lain? Soalnya saya tuh kurang istirahat, sering berkegiatan. Lebih banyak kegiatan di luar pelajaran ya? Iya, di luar sekolah. Emang kegiatannya apa aja nih? Selain kan di pondok tadi ya, selain belajar ke sekolah, kegiatannya selain itu ngapain aja? Ada mengaji. Mengaji terus? Mengaji jadi terus. Berarti lebih baik mengajinya ya? Iya. Itu bisa mengajinya itu ada waktunya nggak sih biasanya? Itu biasanya jam berapa aja? Ketika ada waktunya, ketika subuh, terus habis asar, habis maghrib, dan jam 9 malam. Berarti lebih banyak kegiatan mengajinya daripada difokuskan ke akademiknya ya? Iya. Oke. Berarti saya dapat menyimpulkan ya sedikit bahwa perilaku yang saat ini menurut Rehan ini perlu diubah ya sepertinya, yaitu kebiasaan sering tidur di kelas apalagi saat pelajaran berlangsung. Menurut Rehan sendiri, apakah tidur di kelas ini berdampak baik atau buruk bagi Rehan sendiri? Buruk. Buruknya kenapa ini? Buruknya saya bisa dikurangi nilainya sama guru, terus juga saya tidak mendapatkan ilmu yang guru ajarkan tersebut. Oke, berarti Rehan juga udah tahu nih bahwa sebenarnya perilaku yang Rehan lakukan ini membawa dampak buruk bagi Rehan. Kalau dampak buruk menurut Rehan, kalau dampak positifnya dari perilaku tersebut apa nih? Gak ada. Nggak ada. Lebih baik ke negatifnya ya berarti ya? Iya. Oke. Dari dampak negatif tersebut, kira-kira kalau dari guru-guru ketika melihat suasana kelas misalnya banyak yang tidur atau itu biasanya diapain? Masa kan nggak mungkin kan kayak didiemin doang, masa selama jam berlangsung cuma dibiarin tidur? Dikurangi nilai. Oh berarti misalnya ada yang tidur berarti langsung dikurangi nilainya seperti itu ya? Iya. Oke. Terus kamu pas posisi lagi kayak, oh nilaiku dikurangi nih, perasaanmu gimana tuh? Biasa aja. Biasa aja. Karena emang udah sering atau gimana? Sudah sering terjadi. Sudah sering terjadi, jadi udah terbiasa, jadi kayak pas udah nilai dikurangi kayak ya udah gitu. Iya. Berarti itu nilainya dikurangi itu berarti dampak ke akademiknya ya? Kalau misalnya kegiatan di saat mengaji gitu, itu juga apakah sering tertidur saat mengaji atau hanya di saat pelajaran aja? Di saat pelajaran saja. Berarti untuk di luar sesi pelajaran, Rehan ini lebih bersemangat daripada saat pelajaran berlangsung ya? Iya. Oke. Selanjutnya dari perilaku tersebut, kira-kira menurut Rehan apa nih yang akan Rehan lakukan untuk kedepannya supaya perilaku ini tidak terus-terus terjadi? Mungkin yang bisa saya lakukan sering-sering menulis
materi-materi yang penting. Oke, iya mungkin juga Rehan bisa lebih aktif lagi di kelas, atau biasanya kalau misalnya Rehan tertidur ini, apakah dari Rehannya sendiri tetap melanjutkan tidur, atau biasanya apa yang udah Rehan lakuin supaya gak ngantuk? Biasanya kalau saya menahan ngantuk, gambar. Menggambar. Oh, berarti Rehan ini hobinya menggambar ya? Iya. Oke. Mungkin juga bisa cuci muka lagi gitu ya, supaya lebih fresh lagi gitu. Iya. Nah, di sesi konseling ini sepertinya kita akan menggunakan namanya ada kontrak perilaku. Nah, di sini itu kita akan membuat kontrak yang dimana nanti kita akan menyepakati perilaku yang ingin Rehan ubah, yang lebih spesifiknya apa, yang diinginkannya apa. Nanti di situ juga ada namanya saya menggunakan reinforcement, yaitu di situ ada penghargaan setiap kali Rehan berhasil melakukan kontrak perilaku yang akan kita sepakati. Baru di situ juga ada konsekuensinya. Jadi nanti ketika Rehan tidak melakukan kontrak perilaku yang udah kita sepakati, nanti di situ terdapat ada konsekuensinya. Apakah Rehan menyetujui kita menggunakan teknik kontrak perilaku ini? Ya, saya setuju. Oke. Pertama, jadi kita akan membuat dari namanya Rehan bersendiri. Berarti tadi Rehan siapa namanya? Rehan Zuan Prasetya. Oke, Rehan Zuan ya. Oke. Di sini tanggal kita melakukannya ini berarti hari ini tanggal berapa? 27 ya. 27 bisa kita sepakati mungkin 2 minggu ke depan ya. 2 minggu ke depan itu sekitar tanggal berapa ya kira-kira? Terus ini kan berarti saat ini Rehan ini lagi masa liburan, benar? Iya. Masa liburan. Berarti kita bisa 3 minggu habis liburan. Iya kan itu udah masuk sekolah ya. Iya. Mungkin nanti tanggal berapa ya? Atau misalnya tanggal 27 lagi bulan depan bagaimana? Oke, disepakati tanggal berakhirnya tanggal 27 bulan depan ya. Di sini perilaku ada beberapa poin, yaitu pertama ada perilaku yang spesifik yang ingin Rehan ubah nih seperti apa. Biasanya apa? Boleh misalnya biasanya 1 kali pelajaran itu berapa waktunya, berapa lama? 1 jam. 1 jam. Misalnya berarti kalau 1 jam, biasanya kamu tertidur itu rentang waktunya tuh di sekitar awal jam atau di akhir atau tengah-tengahan? Awal. Udah di awal berarti ya. Iya. Berarti di sini kita sepakati Rehan berarti kita coba tetap terjaga, misalnya tetap segar matanya selama 45 menit pelajaran tanpa mengantuk dan tidur. Gimana, apa Rehan sepakatinya? Ya, saya sepakati. Baru ada perilaku yang tadi yang diinginkan, seperti yang tadi Rehan bilang, kalau Rehan tuh pingin lebih aktif lagi di kelas, bisa mungkin mencatat pelajaran yang sekiranya penting, jadi buat bahan evaluasi Rehan ya. Berarti saya tulis di sini lebih aktif lagi ketika di kelas dan buat catatan poin penting terhadap pelajaran ya. Baru di sini saya ada penghargaan. Jadi di sini ketika Rehan berhasil melakukan kontrak ini tadi, sini saya akan memberikan sebuah reinforcement atau penghargaan kepada Rehan. Nanti ini bisa kita diskusikan lebih lanjut untuk di minggu kedepannya seperti ya. Bahwa di sini juga ada konsekuensi. Menurut Rehan sendiri,
apa nih konsekuensi jika Rehan tidak melakukan sesuai dengan kontrak perilaku yang udah kita sepakati? Ya, ditambah lagi tentunya. Ditambah lagi yang waktu 45 menit tadi? Iya. Oke, boleh. Habis ini kalau misalnya jadinya saya memberikan tugas tambahan lagi, apakah boleh? Boleh. Oke. Ini karena kita juga sudah menyepakati kontrak perilaku yang udah kita diskusi bersama-sama. Nanti di sini ada tanda tangannya. Nanti akan saya buatkan lebih rapi dan lebih rinci. Nanti saya ketikkan ya. Habis itu, oke, karena mungkin sesi konseling kita pada saat ini juga sudah berlangsung cukup lama. Kita juga udah menyepakati ada penggunaan teknik kontrak perilaku yang dimana nanti ini saya akan berikan kepada Rehan. Nanti kita akan tanda tangan dan akan kita akan Rehan lakukan ini, dan saya akan mengevaluasi di tanggal 27 bulan April ya. Oke. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi konseling selanjutnya. Untuk Rehan sendiri bagaimana perasaannya ketika setelah melakukan sesi konseling hari ini? Apakah merasa kayak ya udah gitu aja, atau merasa kayak ya sedikit lega, jadi kayak gimana gitu? Bagaimana perasaannya setelah sesi konseling hari ini? Ya, sedikit lega karena konseling ini bisa membantu kebiasaan buruk saya menjadi lebih baik. Oke, perlu diingat bahwa di kontrak perilaku ini tidak akan berjalan dengan baik jika emang dari Rehan sendiri tidak ada keinginan untuk mengubahnya. Jadi saya harapkan Rehan bisa konsisten untuk melakukan perilaku yang emang sudah kita diskusikan tadi dan bisa dilakukan dengan baik, sehingga nanti kedepannya perilaku yang tidur di kelas ini bisa diubah menjadi lebih baik lagi. Oke. Saya juga berterima kasih kepada Rehan sudah berani datang ke sini, sudah bisa meluangkan waktunya pada malam hari ini sepertinya ya. Ini berarti tadi habis tarawih ya? Iya, baru pulang tarawih. Iya, baru pulang tarawih udah langsung ke sini. Oke. Karena juga waktu sepertinya sudah mendekati batas akhir yang udah kita sepakati di awal, saya cukupkan sesi konseling hari ini. Nanti kita akan diskusikan lagi pas sebelum tanggal 27-nya. Nanti akan saya hubungi lagi di WhatsApp untuk melakukan sesi konseling selanjutnya. Bagaimana, apakah Rehan mau melakukan sesi konseling selanjutnya? Ya, saya mau. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah datang ke sini. Selamat malam.